إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Pertama sekali malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kita masih berallah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjemaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada siang hari yang berbahagia ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini juga kita akan mengkaji fikih Islam seputar hubungan dengan jenazah, yaitu tahlilan, yang mana di sebagian tempat ini menjadi perselisihan dan juga mungkin sesuatu yang akan menjadi perdebatan yang panjang. Namun bagaimana pandangan Islam atau sesuai fikih Islam? Karena tahlilan atau juga kalau istilah di Pekanbaru ini disebut takziah dan juga amalan-amalan setelah orang meninggal dunia, maka ini ada beberapa hukum. Pertama, menurut fikih empat mazhab, ketika orang melaksanakan tahlilan, maka tidak boleh digeneralisasi karena ada perkara-perkara yang terjadi pada saat itu. Yang pertama, ada baca Quran di sana, ada mengucap selawat, ada zikir, ada makan-makan, ada berkumpulnya orang. Dan masing-masing semua aktivitas ini merupakan aktivitas yang mempunyai dalil sendiri-sendiri. Misalnya Bapak Ibu mengatakan Allah, di sana kita ada baca Quran. Sedangkan di dalam Al-Quran itu Allah SWT telah menjelaskan kepada kita ada perintah baca Quran. Dan perintah baca Quran ini tidak ditentukan jam dan waktu serta tempat saat membacanya. Maka ketika dibaca di tempat ini, maka menurut Imam Mazhab adalah perkara yang dibolehkan. Yang kedua, zikir. Perintah zikir juga ada. Namun zikir ini Bapak Ibu, di dalam syariat itu juga tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan saja harus baca zikir, jamnya jam berapa, hari apa, ini juga tidak ditentukan. Karena syariat yang Allah turunkan itu ada dua macam. Ada yang lengkap dengan aturan dan tata caranya, ada yang tidak dengan tata caranya. Misalnya sholat dengan tata caranya, puasa dengan tata caranya, dan juga disebutkan waktunya. Namun ada perintah yang lain tidak dengan tata caranya. Maka menurut ulama mazhab, ketika ada aturan atau perintah dari Allah yang tidak dengan tata caranya, itu dibolehkan kapanpun dan dimanapun dibaca. Zikir, fazkurullaha azkurkum washkuri wala takfurun. Berzikirlah kamu kepada Allah, Allah akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepada Allah dan jangan kamu kufur. Itu perintah dari Allah SWT. Maka di situ ada baca tahlilan, bahkan ini masing-masing zikir punya dalil. Man qala la ilaha illallah kulla yawmin mi'atu marrat jaa yaumal qiyamah kal badri. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah setiap hari 100 kali, maka datang dia pada hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama. Ini hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu, di sana ada orang berkumpul. Nah, perkumpulan ini mesti diatur. Berkumpulnya dibolehkan, perkumpulan diatur. Dipisahkan tempat laki-laki dan perempuan. Dan sudah kita lihat bagaimana ketika orang melaksanakan tahlilan itu ada tempat ibu-ibu, ada tempat bapak-bapak. Berarti ini dibolehkan, apalagi kehadiran mereka. Tujuannya tidak lain untuk memberikan semangat dan motivasi kepada ahli musibah. Maka kedatangan orang-orang yang berkumpul menurut Imam Mazhab
ini adalah perkara yang dibolehkan selama mereka di sana tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ada makan minum. Kan sebagian menyebutkan tidak boleh makan minum karena mengambil dalil dari Umar bin Khattab yang mengatakan ketika orang mengalami musibah itu dilarang meratapi mayit, dan makan minum dikategorikan meratapi mayit. Maka bagaimana telaah ulama mazhab terhadap perkataan Umar bin Khattab ini? Maka ulama mazhab Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali itu menyebutkan ada kategori-kategori tentang makan minum. Yang pertama, bisa saja makan minum di sana yang membawa makanan itu para pelayat atau para pentakziah. Mereka bawa masing-masing. Maka menurut ulama mazhab ini dibolehkan. Karena bisa jadi Bapak Ibu, orang yang mengalami musibah itu pasti atau juga mungkin akan sebagian mengalami tidak nikmat makan lagi, tidak selera untuk makan, dan itu akan membahayakan kesehatan. Lalu datanglah para pentakziah ini menyemangati supaya memberikan motivasi agar si ahli musibah tidak larut dalam kesedihan dan dia bisa mengkonsumsi makanan. Yang pertama. Yang kedua, yang disediakan oleh ahli bait. Maka ulama Imam Syafi'i menyebutkan kalau yang disiapkan oleh ahli bait, ilat itu alasannya tapi tidak memberatkan, maka hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau memberatkan, level hukumnya makruh, tidak haram Pak, makruh. Itu hukum menurut mazhab Imam Syafi'i. Maka bisa disebutkan kegiatan takziah atau tahlilan yang disebutkan, maka ini tidak melanggar hukum syarak dan boleh dilaksanakan Bapak Ibu. Walaupun ada yang mengambil dalil pelarangan itu, pelarangan itu diambil dari hadis Nabi, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatun jariyatun au ilmun yuntafa'u bih aw waladun shalihun yad'u lahu. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya. Jadi mereka menganggap karena terputus amalnya, tak boleh lakukan amalan lagi di situ. Kecuali yang bisa membantu orang meninggal dunia ini, sebagian pendapat nih, itu ada sedekah jariah yang pernah dia lakukan, ada ilmu yang bermanfaat pernah dia ajarkan, dan dia meninggalkan anak yang soleh. Tapi kalau ditelaah hadis ini Bapak Ibu, coba perhatikan, apabila manusia meninggal dunia, terputus amalnya. Amal siapa? Orang meninggal dunia. Tapi orang hidup kepada orang mati tidak terputus amalnya. Apa buktinya? Di masa Rasulullah, datang seorang sahabat, ya Rasulullah, ummi matat, ibuku baru saja meninggal dunia. Atas sadaqtulaha, bolehkah aku bersedekah atas namanya? Kata Rasul, tasaddaq. Ini kan amal orang hidup untuk orang mati nih. Lalu Rasul bilang, sedekahlah. Kalau memang tidak boleh, pasti Rasul melarang. Suatu ketika Rasulullah SAW ke Madinah, dapat kabar ada Raja Najasyi wafat, dan dia baru tahu. Apa yang dilakukan Nabi? Melaksanakan salat ghaib. Kalaulah seandainya tak sampai, tidak bisa, pasti Rasul tidak melakukan. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa fikih tentang tahlilan adalah perkara yang dibolehkan, dan untuk saat ini alhamdulillah tidak begitu banyak perdebatan lagi, namun kita perlu pengetahuan tentang itu karena dalam membahasnya dirinci satu persatu. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah, kita semua senantiasa selalu melaksanakan kebaikan, dan mudah-mudahan setiap kebaikan yang kita lakukan kita mengerti dasar hukumnya sehingga kita dapat pahala yang banyak. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.